Mafia Asia sedang bekerja. Respon aneh AFC soal Malaysia dan skandal pemain naturalisasi. Sebut tidak ada kejanggalan dan kemungkinan besar tidak jatuhkan sanksi. Salman bin Ibrahim, tidak ada pelanggaran serius. Mafia Asia sedang bekerja. Kalimat ini sekarang bukan cuma sekadar tuduhan liar dari netizen, tapi mulai terasa relevan ketika kita melihat bagaimana perbedaan sikap antara FIFA dan AFC dalam menangani skandal pemain naturalisasi Malaysia. Di satu sisi, FIFA sudah lebih dulu bergerak. 7 pemain naturalisasi Malaysia secara resmi dijatuhi larangan bermain selama 12 bulan. Bukan isu, bukan rumor, tapi keputusan disiplin. Artinya FIFA menilai ada pelanggaran yang cukup berat sampai berdampak langsung ke hak pemain untuk tampil di level internasional. Bersama dengan itu, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM juga dikenai sanksi administratif berupa denda miliaran rupiah. Angkanya tembus kisaran 7 miliar rupiah lebih. Banding yang diajukan FAM pun ditolak. Dari sini saja sebenarnya sudah jelas, FIFA menganggap kasus ini bukan kesalahan kecil atau sekedar miskomunikasi administratif. Masalahnya tidak berhenti di sana. FIFA kemudian melangkah lebih jauh dengan membatalkan 3 pertandingan internasional Malaysia yang sebelumnya sudah dimainkan. 2 diantaranya bahkan berstatus kemenangan, yaitu saat Malaysia mengalahkan China Taipei dan Palestina, lalu satu laga lainnya berakhir imbang melawan Cape Verde. Semua hasil itu kini dicoret, diubah menjadi kekalahan administratif. Dampaknya jelas, poin FIFA Malaysia tergerus, ranking anjlok, dan citra sepak bola Malaysia di mata dunia ikut tercoreng. Ini bukan hukuman simbolis, ini hukuman yang benar-benar punya konsekuensi. Logikanya sederhana, jika FIFA sudah sejauh ini bertindak, maka secara struktural dan etika kompetisi, konfederasi di bawahnya, dalam hal ini AFC, seharusnya mengambil sikap yang sejalan atau bahkan lebih tegas di level regional. Apalagi Malaysia saat ini sedang menjalani babak kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka berada di posisi puncak klasemen dan hanya butuh hasil imbang melawan Vietnam pada Maret mendatang untuk melangkah lebih jauh. Artinya, setiap keputusan AFC akan sangat menentukan arah kompetisi dan nasib tim-tim lain di grup tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. AFC memberikan sinyal yang sangat aneh. Tidak ada indikasi sanksi tambahan, tidak ada wacana diskualifikasi, tidak ada pembatalan hasil pertandingan di level kualifikasi Asia. Bahkan pernyataan yang keluar justru menyebut bahwa tidak ditemukan pelanggaran serius. Presiden AFC Salman bin Ibrahim secara terbuka menyampaikan bahwa kasus ini tidak menunjukkan kejanggalan yang mengarah pada sanksi berat dari AFC. Pernyataan ini langsung memicu tanda tanya besar. Pertanyaannya sederhana, jika tidak ada pelanggaran serius, lalu apa dasar FIFA menjatuhkan larangan bermain kepada 7 pemain sekaligus, membatalkan pertandingan, dan mendenda federasi? Apakah FIFA bertindak berlebihan atau justru AFC yang terlalu lunak? Disinilah aroma tidak sedap mulai tercium. Karena dalam banyak kasus sebelumnya, penggunaan pemain tidak sah biasanya berujung pada diskualifikasi dan pembatalan hasil pertandingan tanpa kompromi. Apalagi jika pelanggaran itu menyangkut kelayakan pemain. Jika AFC menerapkan standar yang sama seperti FIFA, maka Malaysia seharusnya menghadapi resiko besar. Seluruh hasil pertandingan di babak kualifikasi bisa saja dibatalkan dan kemenangan diberikan kepada lawan-lawannya. Itu otomatis mengubah peta klasemen dan membuka peluang bagi tim lain. Namun kenyataannya semua itu seperti dihindari. Malaysia tetap aman, tetap di puncak dan tetap punya jalan mulus ke Piala Asia. Disinilah isu mafia dan kebusukan sepak bola Asia mulai ramai dibicarakan. Bukan tanpa alasan, salah satu faktor yang terus disorot adalah fakta bahwa salah satu petinggi penting di AFC berasal dari Malaysia. Walaupun tidak ada bukti tertulis soal intervensi langsung, konflik kepentingan adalah sesuatu yang sulit diinggapi. Dalam organisasi sebesar AFC, lobi, negosiasi, dan kompromi politik bukan hal asing. Dan ketika sebuah negara yang sedang bermasalah justru terlihat dilindungi, publik wajar bertanya, ada apa di balik layar? Narasi yang muncul pun semakin liar, tapi punya dasar emosional yang kuat. Banyak yang menilai AFC sedang bermain aman demi stabilitas kompetisi, demi menghindari kegaduhan, atau bahkan demi melindungi kepentingan tertentu. Namun konsekuensinya jelas, keadilan kompetisi dipertanyakan.
Tim-tim lain yang bermain jujur bisa merasa dirugikan. Kepercayaan publik terhadap AFC ikut tergerus. Kasus Malaysia ini akhirnya bukan lagi soal 7 pemain naturalisasi. Ini soal konsistensi, integritas, dan keberanian Federasi Sepak Bola dalam menegakkan aturan. FIFA sudah menunjukkan sikapnya, tegas, keras, dan tanpa basa-basi. Sementara AFC setidaknya sampai saat ini justru memilih jalur abu-abu, tidak sepenuhnya membela, tapi juga tidak menghukum. Sikap seperti inilah yang selama bertahun-tahun membuat istilah mafia Asia terus hidup dan sulit dibantah. Sekarang bola ada di tangan AFC. Apakah mereka akan tetap bertahan dengan sikap bahwa tidak ada pelanggaran serius, atau suatu saat nanti mengambil langkah yang lebih tegas? Yang jelas, publik sudah mencatat semuanya. Dan jika akhirnya Malaysia lolos tanpa sanksi tambahan, maka kontroversi ini tidak akan berhenti. Justru akan menjadi presiden berbahaya bagi sepak bola Asia ke depan.